Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Maraufa dengan NIM C14012310667 dari kelompok 6 paralel 1. Kali ini saya akan membahas terkait olah data dari seleksi kuantitatif ikan. Oke, karena saya dari kelompok 6, maka untuk data yang digunakan ialah data kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8, yang mana masing-masing kelompok mengambil sampel sebanyak 30 ikan. Untuk yang pertama ya seleksi individu, saya menggunakan data dari kelompok saya sendiri yaitu kelompok 6. Kita yang pertama kita urutkan dulu data yang ada, kita blok semuanya, kemudian sort dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu kita mencari average dari data ikan kelompok 6. Untuk rumusnya sendiri yaitu average, lalu blok semua datanya, kemudian enter. Setelah diperoleh nilai rata-rata dari parameter bobot yang kita pilih, maka saya akan mengambil sebanyak data yang di atas dari nilai average-nya itu sendiri. Yang mana untuk kelompok 6 itu terdapat 16 data yang bobotnya itu lebih tinggi daripada rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 16 bobot ini ialah 16 bobot terbesar atau yang terbaik dari 30 ikan yang disampling. Kemudian untuk family terbagi menjadi dua, yaitu between family dan within family. Untuk between family ialah kita mencari family terbaik dari beberapa family yang ada. Kali ini saya menggunakan data dari kelompok 6, 7, dan 8, yang mana tiap kelompok itu dianggap sebagai satu family. Lalu kita rata-ratakan dari tiap-tiap family atau kelompok dan diperoleh hasil sekian. Setelah ini kita dapat menentukan bahwa family atau kelompok 7 merupakan family dengan rata-rata bobot terbesar, yaitu sebanyak 154 gram. Maka untuk between family sendiri dapat dipilih semua dari bobot ikan kelompok 7. Lalu untuk between family, kita menseleksi ikan dengan bobot yang di atas rata-rata, itu dari tiap masing-masing family atau kelompok. Sehingga dapat diperoleh data seperti berikut. Lalu selanjutnya saya menggunakan data kelompok saya sendiri yaitu kelompok 6 untuk menentukan seleksi dan generasi-generasi selanjutnya. Yang pertama, kita sort data dari kelompok, kemudian kita mencari dari average-nya dengan rumus sama dengan average lalu semua data. Kemudian juga kita mencari dari nilai STDV-nya. Rumus STDV yaitu sama dengan STDV, blok semua data, kemudian enter. Untuk G0-nya, kita akan mengambil sebanyak 20 data terbesar atau terbaik dari kelompok 6. Kemudian dicari average-nya, lalu dicari juga STDV-nya. Kemudian untuk G1, ini akan menggunakan rumus sama dengan norm, dot .env, buka kurung run, buka kurung, tutup kurung, titik koma, average dari G0, kita kunci, lalu nilai STDV dari G0, kemudian dikunci, tutup kurung, lalu enter. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita tarik untuk memperbanyak. Dan untuk banyaknya sendiri itu sesuai dari masing-masing praktikan. Untuk saya sendiri menarik hingga 53 data. Lalu selanjutnya kita
kita drag semuanya, lalu copy dan dipaste di tabel sebelahnya. Dan untuk pastenya sendiri ini bukan paste biasa, kita menggunakan paste spesial, yang mana untuk di lambang pastenya sendiri nanti akan ada angkanya untuk menandakan. Setelah itu kita mencari dari seleksinya, yang mana seleksi ini kita copy sama seperti tadi untuk dengan juga menggunakan paste spesial dari data ini. Karena ikan yang kita gunakan sebanyak 30, maka data yang diambil ya sebesar 20. Seperti itu. Kita sudah ambil data sebanyak 20. Nah, jangan lupa juga untuk mensort atau mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian dicari lagi average-nya untuk data ini, seleksi atau GPS dan parent stock. Kita cari average-nya dengan rumus yang sama. Lalu STDV-nya. Dan ini akan digunakan untuk mencari G2. Dan G2 sendiri sama prosedurnya seperti dalam mencari G1 dengan data dari G0. Dan ini akan terus dilanjutkan hingga G3 dengan cara yang sama. Selanjutnya ialah genetic gain. Untuk genetic gain sendiri, setelah kita mencari G0 sampai G3, maka kita akan tentunya mendapatkan data average-nya. Kita ambil rata-rata masing-masing dari G0, G1, G2, dan G3. Ini, seperti ini. Kemudian, kita akan mencari nilai dari genetic gain. Seperti apa rumusnya? Rumusnya itu ialah G0 dikurangi yang kita cari, misalnya ini G1, kita cari G1, dikurangi average G1, dibagi average dari G0, kemudian dikalikan 100. Untuk G2-nya sama, kita eh, kita awalnya menggunakan G2, dikurangi dari G0, kemudian dibagi G0, dan dikalikan 100. Mohon maaf tadi keliru, tertukar. Dan genetik gain untuk G3 juga sama. eh, G3 average-nya dikurangi oleh average G0, dibagi average G0, kemudian dikalikan 100. Lalu untuk data di sebelahnya ini adalah optimalisasi. Jadi bagaimana nilai keoptimalan dari peningkatan genetik gainnya. Untuk mencarinya kita dapat em, memilih dari G1 average-nya dikurangi dari G0 dibagi G0 kemudian dikalikan 100. Lalu untuk yang kedua dari G2-nya sendiri itu data dari G2 dikurangi G1 average-nya dibagi average G1 dikalikan 100. Sama juga untuk G3. Sehingga dapat terlihat nilainya yang semakin menurun. Kemudian selanjutnya kita mengambil data dari bobot kelompok 6 juga dari seleksi terakhir sebanyak 20. Lalu kita sort atau diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian kita bulatkan untuk mempermudah dari grafik yang akan kita buat nanti. Untuk rumusnya sendiri sama dengan round, kita klik data pertama, titik koma, kemudian 0,1. Enter, dan kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu, kita akan menuliskan dari eh, tiap-tiap besaran yang ada. Sepertinya ada 228, 225, 223, sebanyak satu, karena ini hanya menentukan besarannya. Dan di sebelahnya, ini adalah
kita menentukan jumlah dari besaran itu di data yang kita select. Jadi 228 ada sebanyak satu data di data yang kita ambil di awal. Untuk caranya itu menggunakan rumus CONIF sama dengan CONIF, lalu drag data yang sudah dibulatkan, titik koma, dipilih 228, lalu enter. Dan kemudian kita bisa tarik ke bawah untuk mempercepat menentukan dari semuanya. Sehingga terlihat bahwa em, data besaran yang ada itu jumlahnya ada berapa di data yang kita pilih. Lalu kemudian untuk membuat tabel chartnya. Untuk chartnya sendiri eh, sumbu X dan Y. Sumbu X ini kita peroleh dari average data yang kita ambil di awal. Jadi average kita blok semuanya lalu enter. Lalu copy dan paste spesial di bawahnya. Dan untuk Y-nya sendiri kita mencari jumlah terbanyak, kita acuannya dari jumlah terbanyak yang ada di sini, yaitu 2, maka saya akan pilih 3 untuk sumbu Y-nya, dan 0. Kemudian bagaimana cara membuat chartnya? Untuk membuat chartnya, kita blok data dari sini, seperti yang dilihat di layar. Kemudian insert, recommended charts, dan kita pilih yang scatter. Lalu oke. Kemudian untuk menunjukkan dari garis oranyanya ini, caranya kita klik titik biru ini, yang mana aja, lalu klik kanan, kita klik select data, kita klik add, series X, kita blok dari X yang kita sudah tentukan tadi. Untuk Y, kita hapus dulu, ini sama dengan, kita blok Y yang sudah kita tentukan tadi. Lalu kita klik OK. Seperti itu. Maka akan hasil akhirnya akan menunjukkan chart seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.